Oke, tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali saudara. Nah, hari ini kita akan belajar terkait mapping. Nah, Bapak tuh pengen kalian nanti bikin map minggu ini. Screen 2 tadi. Hmm, screen 2. Kelihatan jelas ya? Ya, kelihatan jelas kan? Mas Pak, Oke, kelihatan jelas ya. Nah, ini kan ada tentang toksiologi industri. Terus ini ada mapping nih. Ada yang ngerti nggak mapping itu apa? Mungkin yang kelas malam mau jelasin di tempat kerjanya ada mapping nggak? Apa yang lain? Gimana? Ada yang mau jelasin? Oke, kalau nggak ada yang mau jelasin, mapping itu kayak kita ada di suatu tempat atau di suatu lingkungan. Kayak misalnya kan sedang di kamar nih, atau misalnya sedang di dapur. Nah, itu kan pasti kalau beli rumah ada denah rumah. Nah, denah rumahnya itu kan kalau mereka bilangnya meteran, blueprint ya. Sini berapa tingginya, jarak dari pintunya berapa. Nah, kalau di K3 itu kita menganalisis potensi bahaya yang ada di sana. Di sini kita mungkin anggap aja ya, kalau dari Bapak sendiri, hijau itu paling aman, kuning itu yang menengah, terus oranye itu udah bahaya, yang merah tuh sama sekali nggak boleh masuk, kecuali yang ahli. Gitu. Nah, di sini gunanya tuh untuk supaya kalau kalian kerja itu posisinya lebih aman lah atau sehat di lingkungan kerja kalian supaya tuh nggak banyak kecelakaan yang minimal walaupun yang besar itu dicegah. Makanya ada yang namanya mapping ya. Untuk masalah Capman, Permen itu kalian baca aja lah kalau kalian minat. Bapak nggak minta kalian hafalin ini, tetapi kalau kalian nanti lulus, misalnya kalian minat terkait K3, Bapak saranin apalagi terkait dengan robot kalian misalnya, atau kalian ingin tempat kerja kalian misalkan wirausaha ya, ingin punya industri. Nah, kalian bacalah ini penting buat pegawai kalian. Kalau kalian industri yang tidak memiliki ISO 9001, takutnya nanti ya tempat kerja kalian itu tidak kondusif buat pegawai kalian, enak lah intinya gitu, atau tak aman. Di sini ya banyak banget ya, jadi K3 tuh nggak cuma K3 listrik, K3 industri gitu. Tapi dari air pun ada, udara ada, limbah. Kan ada yang pernah ke TF? Praktikum di TF ada? Teaching Factory udah ada? Di semester 1? Ada nggak? Belum ada, Pak. Ada? Belum ada? Berarti kalian tuh baru di lab mekanik ya? Yang paling bahaya, resiko bahayanya ya? Di Brel kan itu? Dengan Bapak? Ya, Pak. Nah, misalnya itu aja kita ambil potensi bahaya paling tinggi. Nah, Bapak mau nanya nih, menurut kalian, kan masuk lab dasar ini seharusnya pakai sepatu atau enggak seharusnya? Mungkin diajarin Pak Henda atau ya Pak Henda kan kalian kalau diajarin alat alat dasar atau siapa? Pak Dodi, Pak. Pak Dodi. Nah, kalau masuk lab listrik itu pakai sepatu atau enggak seharusnya? pakai Pak. Kalau Pakai lab Pak, listrik, pakai Pak. Pak. Pakai kan? Di Poltek pakai enggak? Enggak, Nggak pakai. Apa kayak di 404 atau 406? kosong. 406. Sekarang pakai Pak kayaknya Pak. Nah, sekarang pakai ya, alhamdulillah. Ya, ayo kenapa ayo ada yang tahu nggak alasannya? Karena ada akreditasi internasional Pak. Gitu.
Ya, alhamdulillah gara-gara itu jadinya pemberlakuan pakai sepatu tuh seharusnya diwajibkan. Karena walaupun sejauh ini belum ada yang kesetrum, ya seharusnya tetap menggunakan sepatu karena masih ada potensi bahaya kesetrum ya. Walaupun sepatu yang kecil-kecil. Di sini banyak ya, kebisingan, getaran, radiasi, faktor penyakit, kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan instalasi. Contohnya apa yang pernah Bapak jelasin? Kayak kesehatan lokasi. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Contoh kesehatan lokasi. Hmm, ada nggak yang bisa jawab? Satu aja terkait kesehatan lokasi. Bapak pernah jelasin kok contohnya. Ayo, masa ada yang bisa jawab sih dari 70 orang? Ayo, atau Bapak pick aja lah ya. Nurul Wasikin ada? Nurul, Ada, Pak. apa contohnya Nurul? Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Contoh persyaratan kesehatan lokasi. Contohnya aja. Contoh persyaratan kesehatan lokasi, Pak. Eh, pem- pemantauan zat toksik di tempat kerja. Oke, oke, itu boleh ya. Tapi contoh, kalau contohnya nih, contohnya rumah kalian. Bapak tuh lebih suka kan bisa eh, meriletkan dengan hidup kalian. Maksudnya ini dengan K3 ya. K3 tuh dengan kehidupan kalian sehari di tempat kerja, di kampus, di lingkungan. Contohnya di rumah kalian tuh kayak di kamar mandi atau di tempat tidur kalian. Yang Bapak kasih tahu contohnya apa? Paling sering lembab, apalagi sekarang musim hujan. Sekarang Bapak tanya, sudah ada yang keluar jamur-jamurnya nggak di kayu-kayu lemari kalian? Atau di dinding kalian ada nggak kayak ada bekas-bekas bercak-bercak gitu di atas dinding? Kalau nggak ada, berarti itu alhamdulillah lembabnya minim. Tapi kalau di apa lemari kalian atau di atas atap itu kayak ada bercak-bercak dikit, mulai kecil-kecil lah, kecil-kecil kayak jamur-jamur banget itu. Itu udah lembab namanya. Dan lembab itu sumber penyakit. Contohnya apa, Pak? ISPA. Nggak akan terasa sampai sekarang karena kalian umurnya mungkin 18 19 ya, masih prima gitu ya. Tapi nanti kalian di umur 25 beda, beda banget lah. Apalagi umur 30-an. Nafasnya tuh kayak kalian tuh mudah lelah. Kenapa mudah lelah? Karena tenaga kalian tuh dari udara memompa jantung kalian. Kalau kalian tidak bisa bernafas, tenaga kalian mau dari mana? Contohnya itu ya. Ya ini manfaatnya yang tadi Bapak bilang, mengurangi resiko kecelakaan, meningkatkan kinerja kalian ya. Apalagi kalau kalian mau jadi wirausaha, nanti kalau udah lulus, ya biar bisa lebih kaya daripada Bapak lah. Atau dosen-dosen sini. Dosen sini gajinya dikit. Nanti kalau kalian udah lolos, moga-moga gajinya banyak banget. Pak, Bapak bilang gajinya dikit, tapi Pak Wibis pakai mobil, Pak. Yalah. Nah, ini landasan teorinya silahkan dicek ya. Memang pada kaya Pak di Protek. Lingkungan alam, proses, perilaku ini cek aja, karena banyak teorinya. Kalian boleh pakai chat GPT atau apa, terserah. Tetapi Bapak saranin cari sumbernya. Jangan cuma copas landasan teori dan kerangka konsep doang. Tapi cari sumber dari alasan tersebut. Itu saran Bapak kalau pakai chat GPT. Nah, kalian kan kemarin pakai Bapak suruh bikin buat hierarki ya. Nah, Bapak cuma minta simpel kalian itu dari hierarkinya kalian dibuat ke dalam mapping. Ini kalian ini yang ini terlalu tinggi sebenarnya. Tapi makanya metode pengukuran kalian pakai hierarki yang masih umum lah. Nah, nanti outcome-nya kalian yang kalian buat hierarki tadi, yaitu peta bahayanya tadi. Contohnya kayak gini. Jadi nanti kalian bikin aja empat warna, hijau, kuning, oranye, sama merah. Jadi ingat ya itu,
hijau, kuning, oranye, sama merah. Itu kalian bikin mapping kayak gini, diliniarkan dengan hierarkinya kalian. Tugasnya itu aja, Pak. Kalau ada di laboratorium, silahkan buat di lab. Nggak apa. Kalian boleh pakai Paint boleh, pakai Excel boleh, atau kalau kalian pakai udah bisa gambar pakai Autodesk, alhamdulillah, gitu ya. Atau pakai Photoshop juga boleh, setelah kalian. Itu kreatif kalian. Tapi nanti tolong dapat dibaca. Bapak sih sarannya itu aja. Syaratnya itu aja. Bisa dibaca. Jadi ini contoh-contohnya. Kalian lihat dari hierarkinya kalian, terus kalian implementasi di sini. Mungkin kalau Bapak contohin dalam bentuk gambar kali ya. Misalnya nih, misalnya, cara Bapak software ya. Ganti ya. Misalnya nih, ini kalian misalnya ada gedung. Kok nggak mau? Oke. Nah nih, kok jelek-jelek apa? Ih, jelek. Hmm, eh, ya, kok nggak mau nih? Hmm, disconnected pula. Hmm, hmm, Oh, biasa turun di sini ya? adalah intinya gini lah ya. Kan bikin nih, misalnya ini ruang 406. Kan pernah di ruang 406 kan? Labnya? Kenapa? Nah, Pernah, Pak. HP-nya tebel banget. Nah, terus misalnya nih, ini kan ada ruang laboran ya, kayak gini. Tempat laboran lah. Salah. Ini contoh aja ya, biar cepet. Hmm, hmm. Oke, terus tempat barangnya. Kalian pinjam alat di sini kan? Masih di sini kan? Oke, terus di sini ada kayak tempat barang. Terus di sini tempat lemari kalian naruh barang ya. Ya kan? Ya, Bapak Iya. gitu. Terus di sini ada meja. Meja mahasiswa ada dua ya, ya Bapak. Terus ada dua ya kan? Terus di sini ada dua kan? Terus meja di sini yang panjang. Terus hmm, Bapak nggak tahu nih, Bapak agak lupa.